Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN dengan saya, Denny Irwandi. Materi kita hari ini adalah bela negara. Sebelum kita membahas tentang bela negara, kita harus tahu dulu apa itu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, semua organisasi pasti punya kekuasaan, tapi hanya negara yang memiliki kekuasaan tertinggi. Contoh adalah Indonesia. Indonesia adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi terhadap apa? Terhadap rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Nah, unsur ini disebut adalah unsur konstitutif, unsur yang mutlak harus ada. Kenapa? Karena jika salah satu di antara tiga unsur ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebuah negara. Contoh, Indonesia punya rakyat, punya daerah, tapi tidak punya pemerintahan. Lalu siapa yang mau memimpin? Atau sebaliknya, punya pemerintah, punya daerah, tapi tidak punya rakyat. Siapa yang mau diperintah? Atau punya rakyat, punya pemerintah, tapi tidak punya daerah. Mereka mau tinggal di mana? Jadi ketiga unsur ini disebut unsur konstitutif atau unsur yang mutlak harus ada. Nah, ketika Indonesia sudah punya rakyat, sudah punya pemerintah, sudah punya daerah, maka Indonesia dilengkapi dengan unsur deklaratif atau sebagai unsur pelengkap, yaitu diakui oleh negara lain. Setelah Indonesia diakui oleh negara lain, maka Indonesia bisa menjalin hubungan internasional. Nah, itu adalah negara. Fungsi negara bisa kamu lihat dengan tujuannya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, bagaimana dengan bela negara? Bela negara adalah sikap perilaku warga yang dijiwai kecintaan terhadap negara. Jadi, semua warga negara harus wajib membela negara. Kenapa? Karena semua warga negara harus cinta terhadap negaranya. Bagaimana cara mewujudkan cinta terhadap negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai contoh gini, ketika kamu mencintai seseorang, ya entah itu teman kamu, atau orang tua kamu, atau bestie kamu, nah ketika kamu mencintai mereka, apa yang kamu lakukan? Ya, yang lagi jatuh cinta nyengir-nyengir sendiri itu. Nah, misal kamu mencintai orang tua kamu, saya yakin kamu akan melakukan apapun. Kamu akan rela berkorban untuk orang tua kamu. Begitu juga dengan kamu ketika mencintai teman kamu, ya kamu tidak mau melukai teman kamu. Jadi kamu akan melakukan hal-hal yang positif buat mereka. Itulah cinta. Jadi cinta kepada orang tua kamu, cinta kepada negara kamu, itu adalah kewajiban semua warga negara. Apa yang kamu lakukan kepada orang tua kamu, apa yang kamu lakukan kepada negara, itu harus sama. Contoh, kamu mengikuti nasihat orang tua kamu. Nah, kamu juga punya kewajiban untuk mentaati peraturan yang diberikan oleh negara. Kamu sudah banyak diberikan hak-hak kamu. Jadi, ada pepatah mengatakan bahwa jangan kamu tanyakan apa yang negara berikan sama kamu, apa yang orang tua berikan sama kamu, karena sudah banyak. Tapi yang harus kamu tanyakan dalam diri kamu adalah apa yang sudah kamu berikan sama orang tua kamu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap negara kamu. Negara kamu sudah memberikan pendidikan gratis, kehidupan yang layak, nanti setelah kamu sukses kamu ada pekerjaan, orang tua kamu di ekonomi yang layak, fasilitas gratis, ya ada bus sekolah gratis, ada layanan transportasi, ada pariwisata, ada kesehatan gratis. Begitu banyak yang sudah negara berikan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah kamu berikan sama negara? Kalau kamu sudah mewujudkan tingkah laku kamu, kamu sudah mewujudkan pengorbanan kamu, maka kamu cinta terhadap negara kamu. Ya. Nah, itu adalah bela negara. Bagaimana cara mewujudkannya? Satu, mewujudkan bela negara dengan cara belajar.
Ketika kamu adalah pelajar, maka kewajiban kamu adalah belajar. Selain di sekolah, kamu bisa belajar di rumah. Kamu bisa belajar di masyarakat. Kamu bisa belajar pelajaran apapun. Karena ini konteksnya adalah warga negara yang baik, maka bela negara diwujudkan dengan belajar pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan membimbing, mengarahkan warga menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengikuti peraturan, yang mentaati peraturan, yang mengerti antara hak dan kewajiban. Jadi tidak hanya menuntut hak, tapi yang terpenting adalah melaksanakan kewajibannya. Yang kedua adalah menjadi anggota TNI Polisi. Ketika kamu punya cita-cita menjadi anggota TNI Polisi, maka kamu punya kewajiban untuk membela negara. Contoh, tugas fungsi TNI adalah dia menjaga pertahanan negara. Dia menjaga kedaulatan NKRI dari serangan manapun. Dia menjaga keamanan dan pertahanan negara. Ketika ada ancaman baik teroris, baik kapal asing, baik serangan atau invasi dari negara lain, TNI harus maju paling depan untuk menjaga kedaulatan negara. Bagaimana dengan polisi? Polisi punya fungsi yaitu mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat agar masyarakat aman, tentram, nyaman. Polisi juga punya kewajiban untuk menegakkan hukum. Ya. Jadi ketika kamu punya cita-cita menjadi TNI dan polisi, kamu sudah melakukan bela negara. Bagaimana dengan kamu yang punya cita-cita lain? Apakah bisa melakukan bela negara? Bisa. Yaitu dengan melakukan pengabdian sesuai profesi. Ketika profesi kamu sebagai seorang pelajar sekarang, berarti abdikan profesi kamu menjadi pelajar yang baik. Apa yang harus dilakukan oleh sebagai pelajar yang baik, kamu sudah paham. Kamu ikuti upacara bendera dengan khusyuk, kamu mentaati tata tertib sekolah, kamu melakukan protokol kesehatan dengan baik, kamu mentaati orang tua kamu, ya apapun hal-hal yang baik yang kamu lakukan, berarti kamu sudah mengabdikan profesi kamu. Profesi saya sebagai guru, berarti saya bisa bela negara, bisa. Yaitu dengan cara mendidik kamu menjadi anak yang lebih baik, mengajarkan hal-hal ilmu yang bermanfaat. Apakah tukang ojek bisa bela negara? Bisa. Dia mengantarkan penumpangnya dengan selamat sesuai dengan tujuannya. Apakah tukang sampah bisa bela negara? Bisa. Dia membersihkan sampah-sampah, membersihkan jalanan agar terlihat bersih, agar tidak ada penyakit. Apakah dokter bisa menjadi bela negara? Bisa. Dia memberikan yang sakit menjadi sehat. Ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan izin Tuhan, ketika ada seorang yang sakit, dia ikhlas menolong tanpa imbalan apapun. Ya, jadi semua profesi bisa. Semua profesi bisa melakukan bela negara, asal dia mengabdi, asal dengan ikhlas menjalankan profesinya, asal dengan tanggung jawab menjalankan kewajibannya. Bagaimana dengan bela negara yang sudah kamu lakukan? Bela negara yang kamu lakukan sekarang adalah cara bagaimana kamu mentaati peraturan. Mentaati peraturan di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan, mentaati peraturan tentang pembelajaran jarak jauh, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Ya, itulah tentang bela negara. Bagaimana dengan komponen bela negara? Komponen bela negara itu terbagi dua, yang utama dan pendukung. Ya, yang utama adalah TNI Polisi, mereka yang harus terdepan untuk membela negara. Nah, bagaimana dengan kita rakyat? Rakyat sebagai komponen pendukung. Ya, kita membantu mereka untuk membela negara. Jadi, tugas membela negara bukan hanya tugas TNI Polisi, tapi seluruh warga negara Indonesia punya tugas untuk membela negara. Membela negara dari apa? Membela negara Indonesia dari segala ancaman. Ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri.
ancaman yang berbentuk militer atau persenjataan, maupun ancaman yang bentuknya non-militer yang bukan persenjataan. Nah, ancaman-ancaman yang sekarang ada mungkin lebih banyak adalah ancaman yang non-militer, ancaman yang datang yang bukan dari persenjataan, baik itu datangnya dari luar negeri, berupa narkoba mungkin, berupa penyakit, berupa budaya asing, maupun ancaman yang dari dalam negeri, berupa korupsi, berupa rasa malas, tidak mau sekolah, akhirnya meningkatkan kebodohan, akhirnya kebodohan menghasilkan kemiskinan. Itu adalah ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang ancaman kita adalah tentang virus corona. Ya, COVID-19 yang belum selesai, itu adalah tantangan dan ancaman yang harus kita hadapi bersama. Bukan tugas dari para dokter, bukan tugas dari para medis, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk membela negara, untuk mentaati protokol kesehatan, agar pandemi ini cepat selesai, agar pendidikan berlangsung secara tatap muka, sehingga tidak ada loss learning, tidak ada kehilangan karakter di sana. Jadi semua harus bekerja sama. Ya, budaya asing juga ancaman. Kenapa? Karena rata-rata para pemuda Indonesia itu lebih suka dengan budaya asing. Ya, budaya Korea, budaya kebarat-baratan, sehingga melupakan identitas sendiri, sehingga melupakan budaya Indonesia sendiri. Ketika kamu sudah berada di zona nyaman, zona malas, akhirnya kamu tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau rajin belajar, akhirnya muncul rasanya kebodohan. Ketika kamu bodoh, nanti penyesalan akan datang belakangan. Karena ketika kamu bodoh, maka kamu tidak sukses, maka muncullah yang namanya kemiskinan. Jadi kunci dari mengatasi kemiskinan, kebodohan adalah kesuksesan. Bagaimana cara sukses adalah kamu harus bisa rajin belajar. Ketika kamu menjadi warga negara yang baik, maka kamu harus mengerti antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tapi yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban. Kewajiban kamu adalah apa yang kamu lakukan, ya, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, di masyarakat, maupun di sekolah dan negara. Selesai materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian like video saya, lalu kalian subscribe dan komen. Pertanyaan dan kritikan yang membangun dari kamu itu adalah kesuksesan buat kamu dan kebanggaan buat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap menjaga protokol kesehatan. Kita berdoa semoga kita ketemu lagi di sekolah dengan kesehatan, dengan wajah yang ceria. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.